Teman-teman, saya mau cerita sedikit tentang siapa sih yang paling enjoy menjalani hobi. Hobi itu segala sesuatu yang menghabiskan uang tapi bisa membuat hati kita enjoy gitu ya. Kayak hobi mancing, kayak hobi main tenis. Dulu saya hobi main tenis juga. Kemudian hobi drone gitu kayak kita sekarang. Ada juga hobi naik gunung, ada juga hobi main golf kayak Om Aan ngemprut gitu kan, Om Aan. Pokoknya main golf, manu kelelep. Itu semua hobi itu yang ngabisin uang. Nah, siapa yang paling happy? Kalau menurut saya, yang paling happy menjalani hobi ini, yang sering datang ke channel ini, itu Om Diko. Om Diko itu menurut saya paling potensial untuk paling happy. Karena beliau punya bebek Yayang atau apa ya? Apa namanya? Ini Mbak Pink Panda bagus, saya lihat di channelnya terbangnya bagus sekali. Kalau yang hobinya sama kemudian menjalani hobi yang yang sama itu, maka peluang untuk enjoynya besar sekali. Saya ada teman saya di Tasik hobinya naik gunung, suami istri hobi naik gunung. Wah, enjoy kalau naik gunung, habis naik gunung terus naik gunung gitu. Gitu. Jadi peluang untuk enjoynya besar sekali. Menurut saya Om Diko yang mantep gitu. Saya ingat kayak ini Susi Susanti dulu, Susi Alan tuh kan dua-duanya pemain bulu tangkis dan nggak perlu dijelasin juga, dua-duanya saling mengerti, saling paham, bisa jadi raja dan ratu bulu tangkis dunia kan, world class. Bahkan setelah pensiunnya beliau itu Alan dan Susi bikin sepatu kayak gitu kan, alat-alat olahraga. Saya beli dulu Aztec itu kan, sepatu Aztec itu Alan Susi teknologi. Saya pakai buat main tenis karena saya senengnya. Saya pakai aja buat main tenis, padahal saya beli sepatu bulu tangkis gitu. Kemudian kalau yang di tenis itu kayak inilah Roger Federer tuh ketemu sama Mirka itu pemain ini juga, tenis juga. Gak usah dijelasin juga Mirka tahu sensasinya main tenis gitu. Jadi kalau hobinya sama, itu peluang untuk enjoynya lebih besar sekali menurut saya. Karena yang gak usah dijelasin, orang tuh kalau dijelasin pakai mulut aja susah loh. Manusia itu kita susah, saya juga susah, kecuali kita ngalamin sendiri. Nah, karena kita hobinya sama, kita tahu, wah main drone itu ternyata kemungkinan crash, nggak tahu, nggak usah dijelasin juga. Om Diko nggak usah ngejelasin ke Mbak Pink Panda, beliau ngerti kata menurut saya gitu ya. Itu yang pertama, yang siapa yang paling berpeluang untuk happy. Karena kalau saya sendiri, istri saya nggak suka main drone ya, tapi selama dia enjoy aja, mempersilahkan ya, saya fine aja. Dan selama saya juga sebagai laki, kita bertanggung jawab ke istri kan, kebutuhan rumah tangga kita terpenuhi. Dan dia gitu juga, kalau dia punya hobi kayak aerobik apa ya, silakan selama itu tidak menyalahi aturan dan menyalahi agama, silakan saja, bebas gitu. Yang kedua, saya mau cerita tentang bagaimana cara kita menemukan jati diri kita gitu, menemukan style kita gitu, Mas Budia. Seperti kita udah bahas kemarin, kalau di arahannya Mahatma Gandhi kan, kita dengan melayani orang kita akan menemukan begitu ya. Kalau menurut saya iya, itu untuk kita menemukan jati diri kita, menemukan jalan hidup kita ya, memang begitu. Saya juga punya temen yang punya usaha tas gitu kan, dia nggak sibuk bikin desain yang keinginan dia. Jadi targetnya bukan dia tapi pasar suka model apa nih, model tas model apa ya, bikin aja model tas begitu, nanti laku kayak begitu. Kemudian kayak main drone juga, lihat aja orang seleranya senangnya apa gitu, sinematik, bepergian gitu kan, pindah ke tempat-tempat baru yang mereka belum tahu. Orang itu kan rasa ingin tahunya tinggi, kepo. Teman-teman kita itu pada kepo kan, pengen tahu gitu ya. Kalau hal-hal yang mereka belum tahu terus kita sharingkan, kemungkinan mereka pengen lihat gitu. Jadi itu orientasinya kalau kita berorientasi untuk pengguna begitu. Tapi kita juga perlu menikmati diri kita sendiri kan, maksudnya kita juga perlu enjoy. Ya caranya gimana? Walaupun kita ngikutin kemauan orang, tapi kita juga punya target, punya tujuan sendiri gitu. Kalau untuk jangka pendek, untuk menghasilkan income, iya. Kita kemauan orang, kemauan pasar apa, kita turutin gitu kan. Tapi kalau untuk diri kita sendiri, untuk kemampuan jangka panjang gitu, kayak Umi Indra juga sampaikan, nggak usah terlalu mikirin apa kata orang gitu. Kita enjoynya aja di mana, itu kita targetkan di situ. Kita terus asah. Kayak saya juga, walaupun teman-teman nggak suka lihat saya freestyle, ya saya tetap latihan karena target saya pengen jadi pilot drone yang bagus buat saya. Ya nggak apa-apa, orang nggak suka nggak apa-apa. Tapi buat saya
saya menemukan, saya bisa gitu loh, saya bisa nunjukkan ke teman-teman juga yang yang belajar begitu, bahwa orang tua aja kayak saya bisa, kenapa Anda yang muda-muda nggak bisa gitu kan. Tapi kalau untuk pasar, untuk kemauan pasar ya kita ikutin gitu. Kita contohkan lagi misalnya kayak inilah, kita kalau saya ngerokok, saya jelek lah ngerokok, jangan diturutin ya. Om Jakral juga nggak tahu ya Om Jakral rokok apa enggak. Kalau Om Sogo kayaknya nggak tahu ngerokok ya, mungkin Om Sogo. Rokoknya sama kita, kelas mil, orang-orang berkelas ya Om Sogo. Kalau gini, yang punya perusahaan rokok nggak ngerokok. Anda percaya nggak? Lucu kan? Masa orang yang punya perusahaan jualan rokok ke orang, dia sendiri nggak ngerokok? Ya itulah, ya karena memang kita ngikutin kemauan pasar aja. Untuk apa? Untuk usaha. Usaha itu kan jangka pendek untuk kita memenuhi kebutuhan hidup. Ya kan? Kalau untuk jangka panjangnya dia, ya kita tahu bahwa ngerokok itu nggak sehat. Ya ngapain ngerokok gitu kan? Saya juga salah, jangan diturutin. Kayak Einstein juga, Einstein ngerokok sampai meninggalnya. Ya nggak bagus, jangan diturutin. Pinternya turutin, tapi jeleknya jangan, harusnya gitu. Kemudian kayak contoh misalnya Facebook, kita suka Facebookan kan? Kan teman-teman juga suka cerita gitu. Kita kan senang pakai Facebook nih. Tapi tahu nggak, Mark Zuckerberg aja sama pasangannya nggak punya akun Facebook. Dia jangankan pakai, akun aja nggak punya gitu. Jadi beda kita antara mengikuti keinginan pasar sama kita tujuan kita. Bahkan Mark Zuckerberg bilang apa yang saya lakukan sekarang itu hanya distraction, hanya ilusi aja. Ya yang ininya ya tujuan dia gitu, tujuan dia untuk tujuan beliau gitu, untuk apa gitu. Kayak saya juga sharing ke teman-teman, saya pengennya teman-teman lebih bagus dari saya dalam hal apapun, karena saya udah tua. Saya sukses nggak penting buat saya. Yang penting saya tuh ngelihat anak-anak saya, adik-adik saya, generasi penerus bisa lebih bagus dari saya, itu gitu, kuncinya gitu. Dan saya pengen siapapun yang di ngelihat channel ini bisa ngambil manfaat, bisa ya bisa mengambil manfaat dari sini gitu. Pembelajarannya apa gitu, bukan hanya kita enjoy tapi dapat pembelajaran juga gitu. Jadi demikian yang saya sharingkan, dua hal ya, silahkan koreksi kalau saya salah gitu kan. Kemudian yang enjoy kayak Om Diko, keep enjoy. Yang nggak enjoy kurang enjoy, bukan kurang enjoy ya, enjoy bisa enjoy sepanjang kita ini. Karena saya ngerasain hobi saya gonta-ganti. Dulu saya main tenis, ganti lagi hobi, main basket, ganti main futsal. Ya capek juga pasangan kita kan ngikutin ya. Yang nggak usah diikutin, ya persilakan aja gitu kan. Ya tetap Anda usaha aktivitas di bidang masing-masing. Yang penting kita tetap berusaha fighting gitu untuk tujuan akhir kita apa ya, akhirat gitu. Kira-kira demikian yang saya sharingkan. Saya izin mau terbang lagi di sini di tempat terbuka gitu. Demikian, terima kasih dan awesome.